Menurut dirimu sendiri, penting nggak sih kita punya asuransi dari sisi seorang perencana keuangan nih, Jo? Oke. Nah, kadang waktu nggak siap ini, kan terkadang harus ngorbanin tabungan. Setuju. Oke. Bagaimana dari sisi komisi lah, gitu. Yes. Kan kita perlu transparan juga nih, Jo. Betul. Gitu. Mau dibahas atau enggak nih? Boleh dong. Boleh dong. Hai Sobat Finansialku, ketemu lagi dengan aku Rista Sulestika. Dan kali ini episodenya luar biasa banget karena Rista nggak lagi di finansialku.com, tapi Rista lagi di mana? Hayo, bisa lihat dong. Rista lagi ada di kantornya Manulife dan ini lihat bagus banget di belakang Rista. Dan mereka juga punya tagline semakin hari semakin baik, Sobat Finansialku. Dan tanpa menunggu lama, Rista kali ini nggak sendiri, tapi Rista kedatangan narasumber yang luar biasa, satu temen juga, dan beliau adalah Pak Johan Al-Rashid selaku Head Agency Recruitment di Manulife Indonesia pastinya. Tapi kita kayaknya manggilnya jangan bapak-bapakan kali ya kan, karena ini segmennya adalah untuk anak muda. Benar ya Sobat Finansialku? Hai Jo. Halo Mbak Rista, tadi gue udah mau komplain soalnya dia manggil gue bapak. Ya, benar, kita manggilnya Jo aja gitu karena ini memang masih muda banget. Dan kali ini sebenarnya Jo, kita mau ngomongin apa sih Jo? Tadi kan kalau briefnya sih ngomongin soal pentingnya insurance. Tapi kan nanti juga akan banyak kita ngomongin juga soal profesi life planner. Kurang lebih gitu sih. Jo, ngapain aja sih sehari-harinya? Oh, aku ya sehari-hari. Ya kalau di Manulife pastinya kan gue sama tim itu kita di tim rekrutmen. Jadi kita memang memberikan support kepada agency force-nya Manulife Indonesia untuk berbagai aktivitas rekrutmen, inisiatif rekrutmen, dan juga kita explore banyak ide sih, kurang lebih gitu. Luar biasa. Keren kan? Ya. Keren kan Sobat Finansialku.com ya, banyak banget loh, padat jadwalnya, dan kita untuk bikin segmen ini aja tuh mesti berbulan-bulan atur jadwalnya. Kok itu enggak? Ya kan, saking padatnya ini Sobat Finansialku. Jo, hari ini kan Rista lagi ada di kantornya Manulife Indonesia, gitu ya. Dan kebetulan hari ini ada waktu buat chit-chat sama Jo sendiri, gitu ya, ngebahas tentang soal asuransi. Nah kalau menurut Jo sendiri nih sebagai pelaku di industri dan juga seorang certified perencana keuangan juga ya, certified financial planner juga loh Sobat Finansialku.com ya. Jadi bukan hanya ngomongin tentang rekrutmen aja, keuangan Johan juga pasti paham. Menurut dirimu sendiri penting nggak sih kita punya asuransi dari sisi seorang perencana keuangan nih Jo? Thank you ya Mbak Rista pertanyaannya. I think kalau ditanya insurance itu penting atau enggak, pasti penting. Karena kan buat kita insurance itu kan dia sebenarnya sebagai pengalih resiko ya. Karena kan setiap orang pasti punya resiko hidup, apapun nama resikonya ya. Mungkin yang paling sering kita jumpain itu ya sakit, dirawat di rumah sakit, tagihan rumah sakitnya muncul. Ya pasti kan kita juga nggak rela ya duit tabungan kita, simpanan kita dipakai buat bayar tagihan rumah sakit. Kalau Rista sih nggak rela Sobat Finansialku. Kita nggak rela. Dan itu kan sebenarnya nanti dari insurance itu bisa kan juga menjaga aset kita. Salah satunya adalah seperti itu. Jadi penting banget kok. Nah berarti kan ini penting sekali. Tapi pertanyaannya lagi nih, Sobat Finansialku juga pasti ada nih. Tapi kan gitu kan ya, masih banyak banget masyarakat kita di luar sana yang belum sadar untuk punya asuransi. Padahal tadi kalau misalnya Sobat Finansialku dengerin Jo bilang gitu ya, bahwa ini penting banget. Kalau dari Jo sendiri seperti apa sih? Ya sebenarnya kan ya terutama kalau kayak gue ya, maksudnya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami yang pencari nafkah, kan kadang role pencari nafkah ini kan penting banget. Misalkan karena resiko, dia nggak bisa beraktivitas, dan income-nya jadinya mandek. Ya, dan itu kan pasti akan jadi bencana buat keluarga tersebut. Maksudnya bencana secara finansial tadi. Nah ini yang sebenarnya kita harus lihat sih. Jangan sampai sebelum kejadian, karena kan resiko itu kan pasti akan terjadi kan Mbak? Betul, pasti. Kapanpun itu. Dan tugas kita lah ya, maksudnya kayak karena gue kepala keluarga, gue harus mempersiapkan keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Karena balik lagi ya, terkadang kayak di circle temen sendiri pun, ya gue juga sering lihat sih, secara income dia lagi bagus-bagusnya, lifestyle lagi oke-okenya, dan terkena resiko, mereka nggak siap. Nah kadang waktu nggak siap ini, kan terkadang harus ngorbanin tabungan. Setuju.
kalau circle temennya bagus gitu kan ya, mau support ya itu kan oke banget. Tapi kan berapa banyak sih kita punya temen, gak usah temen deh, saudara aja. Betul. Saudara pun kita kena musibah pun, sometimes mereka juga ya udah nguatin dengan doa. Betul. Tapi kan finansial itu tuh yang kita juga harus jaga. Nah itu sih Mbak Rista yang menurut aku ya, itu satu hal yang sangat krusial. Oke, sepenting itu ya Sobat Finansialku.com kalau kita ngomongin asuransi. Tapi nggak menutup kemungkinan masih banyak banget masyarakat di luar sana yang ngapain sih beli asuransi? Asuransi terlalu banyak banget tuh suara-suara sumbang gitu kan ya, yang buat kita akhirnya ya udah ngapain sih kita punya perlindungan atau asuransi. Menurut dia sendiri, kira-kira kenapa sih kok masyarakat kita ini masih punya mindset yang kurang tepat atau beranggapan tidak baik nih dengan si asuransi? Iya. Aduh ini pertanyaannya sebenarnya semua umat ya. Kan? Tapi ini pertanyaannya valid sih Mbak Rista, sangat valid dan memang ya, tapi gue jawabnya juga agak sedih ya, karena memang itu benar, which is itu 100% correct. Nah jadi gini, karena kan dulu ya, zaman dulu mungkin kan agen-agen asuransi dapat semacam training dulu kan, insurance itu bisa ditambahin dengan investasi ya kan, kamu sisihin duit sekian nanti duitnya dapat berapa, itu zaman dulu. Ya. Kalau sekarang? Nah kalau sekarang itu kan sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin asuransi sebenarnya itu proteksi, titik. Nah agent-agent dulu kan mungkin menjelaskannya itu adalah kamu bisa kok kayak nabung. Gitu, itu contoh lah ya. Nah kan kalau nabung kan di bayangan kita ya Mbak Rista ya, bertambah terus duitnya. Iya, nabung setahun 10 juta, kalau 10 tahun jadinya kan udah segini dong. Betul, 100 juta dong, 10 tahun dong. Nah ternyata duitnya nggak segitu. Karena kan emang ada beberapa, kayak salah satu tipe produk insurance kan yang memang ada manfaat investment. Which is sebenarnya sih nggak ada salah dengan itu, tapi kan cara menjelaskan. Dan terkadang kan mindset orang waktu mendapatkan penjelasan dari agent, mereka kan nerima banget ya, karena mereka tuh percaya. Apalagi kalau misalnya contoh Mbak Rista temennya Johan atau keluarganya gue gitu ya, keluarganya Johan, dan dijelasin, aku pasti akan nangkep Mbak, karena aku percaya sama Mbak Rista. Ternyata kenyataannya kan nggak seperti itu. Nah itulah mungkin yang membuat salah satu kayak akhirnya investnya jadi salah, mindsetnya pun juga jadi salah. Nah itu yang memang kita juga harus, kita sama-sama harus kita benerin lah bareng-bareng. Mau sejauh-jauh lah, di gue punya komplek ya, kadang kalau ada masalah soal itu pun larinya juga ke gue juga gitu kan. Coba lucunya itu tadi, kok duit gue nggak segini ya? Padahal insurance loh. Ya, jadi itu sih Mbak Rista. Nah tapi kalau misalnya tadi artinya kita harus pilih-pilih nih tenaga pemasarnya, betul nggak sih? Nah kalau misalnya tenaga pemasar di Manulife itu sendiri apa sih yang membedakan dengan tenaga pemasar di luar? Pasti dong, kalau misalnya tadi, ini kita benerin bareng-bareng nih cara edukasinya, betul nggak sih? Apa yang berbeda dari si tenaga pemasar di Manulife sendiri? Iya kan saat ini memang Manulife ya, Manulife Indonesia itu kita lakukan transformasi. Nah terutama dari sisi tenaga pemasar atau agent insurance. Kita sekarang dengan title yang baru nih Mbak Rista, kita menyebutnya dengan life planner. Jadi life planner ini salah satu fokus utamanya adalah gimana kita bisa mendesain solusi perencanaan keuangan. Dan tentunya ada manfaat insurance di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang membedakan pasti secara jenjang pelatihan. Ya kita nyebutnya tuh kayak training, tapi dia punya roadmap yang lebih clear dan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Harapannya cuma satu, ini bisa memberikan insights, pemahaman kepada life planner baru yang nanti bergabung dengan Manulife, bahwa role utama mereka itu adalah membantu kehidupan masyarakat agar terhindar dari bencana finansial. Itu dulu. Nah terus, jadi bukan hanya ngomongin tentang jualan produk asuransi dan asuransi ya? Betul. Dan memang karena di situ kan sebenarnya kita punya integrity ya. Karena sekarang kan orang makin pintar. Setuju. Mereka nyari insurance tinggal browsing aja. Ini setuju banget, setuju Jo. Gue browsing aja deh, ya kan banyak kok pilihan. Nah justru di era seperti inilah kita harus bantu terus improve, kita punya training buat life planner, sama nanti gimana mereka bisa interaksi, komunikasi, dan yang penting sih integritas ya. Karena kan kita juga tahu
pemerintah sekarang itu kan juga terus mensupervise ya perusahaan-perusahaan insurance, dan kita juga ingin kasih yang the best lah. Sejauh ini Manulife Indonesia itu tercatat kita memberikan yang the best service kepada klien-klien kita. Dan itu yang kita mau pertahanin sih. Luar gitu. biasa ya. Sekarang yang tadi namanya agent gitu ya, atau agen, sekarang berpindah menjadi life planner. Nah kalau zaman dulu kan orang tuh, apa sih jadi agent asuransi, ngapain sih gitu, nggak ada kerjaan lain atau gitu ya. Nah kalau saat ini, kalau Joe sendiri ngelihat gitu ya, dengan teman-teman yang bergabung di Manulife sendiri, ada pride tersendiri nggak sih ketika mereka menjadi life planner di Manulife? Ya benar-benar. Ya memang kan kalau dulu ya, gambaran agent itu kan agent ya jualan lah ya. Ya namanya agent kan, pokoknya jualan deh. Terkadang kalau orang udah tahu kita agent, mungkin kita juga nggak pede karena tahu kebanyakan image itu, terus kan orang-orang dekat kita pun juga sama lah ya. Nah kalau sekarang justru yang membedakan adalah sekarang itu mereka tuh memulai dengan komunitas. Jadi branding agent itu sekarang itu banyak tim-tim di Manulife itu mereka membentuk komunitas. Oke, contohnya komunitas apa? Karena menarik. Karena sobat finansialku pasti tahunya nih Jo, kalau ngomongin tentang komunitas, ada komunitas emak-emak, komunitas biker gitu ya, komunitas fotografi gitu. Nah di Manulife sendiri nih komunitas seperti apa yang dibangun? Iya, jadi kayak beberapa tim mereka tuh punya tim yang cukup segmented ya. Kayak tadi mama muda, yang housewife ya? Itu ada, itu ada. Jadi ya, ibu-ibu rumah tangga muda, ya kan. Ada juga yang anak-anak muda, ex karyawan atau yang mungkin masuknya part time. Tapi waktu udah 2 bulan 3 bulan join, kok kayaknya income-nya kok seru ya, dan beneran dapat income. Dan income-nya kok mereka bisa kayak nyamain ke income company lamanya, dan akhirnya mereka mutusin full time. Ada juga bahkan yang komunitas kayak olahraga, ex entrepreneur, atau yang mungkin sekarang usahanya lagi jalan, mereka juga fokusin ke situ. Jadi cukup ada banyak sih komunitas yang memang mereka bentuk, dan ini sometimes kadang datang inisiatifnya datang dari tim masing-masing. Lalu dari tim rekrutmen kadang kita berkolaborasi. Nah itu kayak munculin image, jadi kayak agen insurance tuh fun ya. Kok gue dapat excitementnya nih jadi agent, kok seru banget ya. Ternyata kan kadang kan kalau di benak kita ya belajar produk insurance kan kayak aduh susah banget, pusing banget deh gitu. Tapi sekarang tuh mereka tuh kayaknya kok gue pengen nih spend waktu, dan mereka tuh bener-bener spend waktu total tuh karena mereka lihat ini ngasih value buat mereka. Sehingga waktu mereka lagi branding, promote di sosmed, di story kayak atau di feed ya, itu mereka sangat-sangat kreatif, totally kreatif. Dan banyak juga kita punya senior leader yang mulai berubah ke arah sana Mbak, which is tuh fun banget. Jadi nongkrongnya itu keren. Nongkrongnya di mana nih sobat finansialku? Karena biasanya sobat finansialku kalau gabung komunitas ngomongin gimana caranya dapetin duit gitu kan ya. Kemudian nongkrongnya di mana nih Riz gitu kan? Jangan-jangan di ruang training yang bikin bosan. Aduh kayaknya nggak usah training deh gitu. Nah kalau di Manulife sendiri ini proses ruang training dan lain-lain itu gimana? Kalau yang kayak di tempat ini kan kita di kantor pusat Manulife kan di lantai 3. Ini kan ruang common public lah ya. Ini seru banget loh. Ini cafe sebenarnya, setup cafe. Ini ruang training. Ya tapi ada juga beberapa tim yang mereka tuh lebih prefer di cafe. Ada beberapa tim itu pakai konsep misalkan mereka tuh bikin beberapa tempat gitu ya. Jadi tempat-tempat itu nanti ada PIC-nya. Nah itu rata-rata pasti cafe. Jadi nanti ngajak orang ketemuan sama orang, mereka juga di situ. Mungkin dari pagi sampai siang, nanti mereka lanjut lagi sama aktivitas yang lain. Nah jadi se-fun itu dan seseru itu. Wow, seru banget ya sobat finansialku. Aku sampai speechless loh ya. Oke, tadi itu fun, kemudian juga ada komunitas-komunitasnya, tergantung teman-teman atau sobat finansialku tuh nyamannya di komunitas yang mana. Benar. Ya, karena tadi nggak menutup kemungkinan juga Anda misalnya masih Gen Z atau milenial bergabung dengan baby boomers juga nggak masalah dong. Kalau nyambung ya kan. Gitu. Apalagi di sini dengan skema pembelajarannya juga yang benar-benar fun gitu ya. Kemudian juga nggak terlalu yang bikin penat-penat. Kemudian setup-nya juga ada kafe-kafenya banyak gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya gini Jo. Apa sih yang menarik buat sobat finansialku tahu sehingga menjadi seorang life planner di Manulife ini benar-benar bisa mendapatkan apa dan mewujudkan apa sih impian dari teman-teman semua? Bagaimana dari sisi komisi lah gitu. Kan kita perlu transparan juga nih Jo. Betul. Gitu. Mau dibahas atau enggak nih? Boleh dong. Nah, tadi pertanyaan, ketika kita membangun bisnis, Riz langsung tanyain lagi kan ya, ini kita ngomongin tentang duit dong kan. Berapa sih modal untuk misalnya jadi life planner di Manulife? Kita ada nggak sih modal-modal khusus yang harus dikeluarin tuh Jo? Yang jelas kalau biaya sih cuma satu Mbak. Kan ada loh Mbak, aku ada satu pengalaman ya. Justru orangnya itu tuh kayak dulu tuh ngapain sih bayar insurance?
dan waktu penyerahan tuh aku tuh ada di situ sama agennya juga. Itu tuh kayak sesuatu yang kok ya mereka tuh speechless. Berjasa gitu ya, Iya. berjasa buat hidup orang. Iya, dan itu kan sesuatu yang nggak bernilai sih. Yes, betul. Jadi mau sedih ya Sobat Finansialku.